Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Salma Nur Adijah, NPM 2152. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang tugas akhir PHEP 3 saya, yaitu tentang laporan pengamatan pengolahan limbah domestik di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, untuk latar belakang diadakannya pengamatan ini dikarenakan yang pertama, sampah merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia. Sampah dari pasar yang menjadi tempat transaksi setiap hari harus mendapatkan perhatian lebih, terutama dari pemerintah, dan pengolahan sampah yang buruk memberikan efek negatif kepada kesehatan dari masyarakat itu tersendiri. Nah, di sini tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk menggunakan hasil penelitian untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan pengolahan pasar berbasis masyarakat dengan konsep 3R di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan pelaksanaan pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R di lokasi maupun penelitian dari tempat lainnya. Lalu untuk manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mencapai tujuan yang di atas tadi. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakter sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R dan di Kabupaten Tasikmalaya itu tersendiri, dan menganalisis kapasitas partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R ini di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, serta untuk menganalisis manfaat dari pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu, pengolahan sampah berbasis dengan masyarakat dengan konsep 3R itu memiliki beberapa garis besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, partisipasi, yaitu partisipasi dari masyarakat untuk pengolahan sampah berbasis masyarakat ini merupakan partisipasi tingkat tinggi karena atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat atau bottom up, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Dikutip oleh Poy pada kutipannya tahun 1994. Kemudian ada juga peran dari pihak-pihak eksternal. Di sini pihak-pihak eksternal ini memberikan stimulus atau dukungan kebutuhan yang diputuskan oleh masyarakat setempat. Di sini partisipasi masyarakat ada dalam keseluruhan proses pengolahan sampah, mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil program. Nah, itu dikutip oleh Hadi Wiyoto pada tahun 1983. Lalu di sini juga dikutipnya adalah karakter sosial dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, faktor pembentuk modal sosial merupakan kunci keberhasilan dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat, di mana modal sosial merupakan serangkaian nilai yang dimiliki masyarakat untuk memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara masyarakat. Nah, perasaan ini memiliki arti sense of community yang diartikan sebagai merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu. Nah, memiliki kebersamaan dan memiliki komitmen bersama. Dengan adanya kesepakatan tentang apa yang diperbolehkan atau tidak, maka timbullah rasa percaya atau trust dan solidaritas antar anggota masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam satu proses untuk kepentingan bersama. Nah, baik, untuk selanjutnya ini adalah analisis pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R di Pasar Ciawi. Jadi pengolahan sampahnya dalam bentuk 3R. Nah, di sini yang pertama kita identifikasi dulu karakter sosial masyarakat yang mempengaruhi partisipasi tersebut yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian
Yang kedua, kita analisis kapasitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R. Lalu yang terakhir, kita analisis manfaat yang diberikan oleh masyarakat dari kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R. Nah, lalu selanjutnya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh karakter sosial masyarakat dalam berpartisipasi. Nah, di sini dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 159, rata-ratanya itu jumlah penduduk Pasar Ciawi itu adalah keseluruhannya 648 jiwa berdasarkan data Desa Wisma Pasar Ciawi tahun 2010. Nah, jika dilihat dari mata pencarian penduduk Pasar Ciawi, terdistribusi menjadi beberapa kelompok. Misalnya PNS, ABRI, Polri, pensiunan adalah sebanyak 70 jiwa atau sebesar 9,7%, pengusaha pedagang sebanyak 470 jiwa atau sebesar 64,8%, karyawan swasta sebanyak 160 jiwa atau sebesar 22,1%, kemudian karya BUMN, BUMD itu sebanyak 16 jiwa atau sebesar 2,2%, kemudian dokter, seniman, dan desa lainnya itu sebanyak 9 jiwa atau sebesar 1,2%. Baik, nah di sini kita bisa lihat bahwa mata pencarian dari rata-rata masyarakat Ciawi ini rata-ratanya adalah kelas menengah ke atas gitu ya. Nah, karena di sana juga kan banyak pedagang. Nah, tetapi di sini si karakter sosial itu dia belum terbentuk gitu. Sedangkan mereka ini kelihatannya mampu, tapi karakter sosial yang ada itu belum terbentuk dengan benar di kalangan masyarakat ini. Misalnya tidak adanya distribusi masyarakat atau partisipasi masyarakat yang akan menggerakkan pengelolaan sampah di sekitar Pasar Ciawi. Ini bisa dilihat. Ini ada gambar kebun yang saya ambil dari kebun saya di belakang pasar. Kebetulan rumah saya ada di belakang pasar dan kondisinya itu sangat memprihatinkan, di mana orang-orang sekitar masyarakat Pasar Ciawi ini membuang sampah ke lahan yang kosong seperti kebun ini gitu. Sedangkan dalam karakter sosialnya mereka termasuk kelas menengah ke atas. Ini seperti itu. Dilanjutkan yang kedua dengan analisis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Yang pertama, partisipasi tersebut dalam kegiatan pengelolaan sampah ini itu kalau di masyarakat Pasar Ciawi mungkin terdiri dari adanya beberapa hambatan, yaitu eksternal sama internal. Nah, untuk yang dari hambatan internalnya, masyarakat ini adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan sampah. Karena prinsip yang dipegang oleh pengurusnya ini tuh tidak membebankan dana operasional kegiatan pada masyarakat, sehingga seluruh pendanaan sarana prasarana hanya mengandalkan ketersediaan uang kas dan bantuan dari pihak eksternal. Jadi di Pasar Ciawi ini prinsip yang dipegang oleh pengurusnya itu kan tidak membebankan biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan sampah ini. Jadi hanya mengandalkan dari uang kas saja, uang kas pedagang-pedagang yang ada di Pasar Ciawi. Padahal pada kenyataannya kita masyarakat Pasar Ciawi itu kekurangan yang pertama kalau dari internalnya partisipasi dan juga tidak adanya ketersediaan uang kas. Meskipun tadi kita termasuk ke kalangan menengah ke atas. Nah, kemudian yang kedua adanya hambatan dari eksternal. Ini akan mempengaruhi perkembangan kegiatan pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini, di mana pemerintah, masyarakat luar masih memandang sebelah mata pada kegiatan pengelolaan sampah dengan konsep 3R yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Ciawi. Nah, untuk eksternalnya mungkin di sini pemerintah masih menganggap sebelah mata untuk pengelolaan sampah, sehingga kalau di Pasar Ciawi itu sendiri di daerah sini itu diambilnya hanya pada hari Sabtu saja, Sabtu sore. Jadi pengangkutan sampah hanya diambil hari Sabtu dan sisanya di hari-hari lain mungkin masyarakat sendiri bingung harus membuang sampahnya kemana, karena mungkin setiap harinya sampah menumpuk dan mereka bingung sehingga mereka menggunakan lahan-lahan kosong atau di pinggir-pinggir jalan sebagai tempat membuang sampah mereka. Nah, seharusnya
pihak eksternal bisa memberikan sarana prasarana di mana masyarakat tidak bingung untuk membuang sampahnya kemana. Selain itu juga untuk TPSR-nya dulu, gitu, sebelum sampah diangkut ke TPA. Lalu selanjutnya ada analisis manfaat dari kegiatan pengolahan sampah. Di sini yang pertama, manfaatnya adalah public health sector. Itu meliputi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kondisi fisik lingkungan sekitar, dan tingkat kesehatan dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, untuk volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan pasar adalah lingkungan yang setiap hari banyak orang, ramai, banyak juga yang bertransaksi, yang menyebabkan kemungkinan besar sampah banyak menumpuk setiap harinya di lingkungan pasar ini. Kemudian dengan kita bisa menerapkan konsep 3R ini, pengelolaan sampah ini, kita harapkan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu tidak terlalu banyak. Seperti misalnya pemakaian kantong plastik tanpa itu dikurangi pemakaian kantong plastik, diganti dengan pemakaian kantong sendiri yang dibawa di rumah gitu. Nah, kemudian kondisi fisik lingkungan sekitar juga agar bertransaksi lebih nyaman, lebih nyaman juga, lebih aman juga, dan untuk tingkat kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Itu sudah jelas ditakutkannya dengan banyaknya sampah, tingkat kesehatan dari masyarakatnya juga menurun. Lalu yang kedua, dari sektor ekonominya. Di sini pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sampah, penghematan pengeluaran yang diperoleh dari pengelolaan sampah, kemudian dana tambahan untuk operasional kegiatan pengelolaan sampah, dan penciptaan kerja lapangan. Nah, untuk sektor ekonominya, apabila pengelolaan sampah berbasis 3R ini diterapkan di Pasar Ciawi, itu akan memperoleh pendapatan yang diperoleh pengelolaan sampah. Kemudian penghematan pengeluaran yang diperoleh dari pengelolaan sampah itu, karena kita bisa mengelolanya sendiri di TPS mungkin yang disediakan nanti oleh pemerintah, dan juga adanya dana tambahan operasional untuk kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri, karena mungkin ada pekerja-pekerja setiap harinya yang akan membersihkan Pasar Ciawi misalkan, untuk program pemerintahnya yang nanti akan menciptakan lapangan kerja juga untuk masyarakat di sekitar maupun untuk masyarakat di luar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sektor psikologisnya. Di sini meliputi tingkat kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, kemudian peningkatan kualitas hidup, perubahan gaya hidup terkait pengelolaan sampah, kepuasan masyarakat atas pengelolaan sampah sebagai suatu prestasi, dan upaya untuk melaksanakan replikasi kegiatan pengelolaan sampah. Di sini untuk psikologisnya mungkin kita sendiri sebagai masyarakat memiliki kepuasan untuk pengelolaan sampah sebagai suatu prestasi, bahwa diri kita perubahan gaya hidupnya itu baik gitu dalam mengelola sampah. Nah, baik, ini temuan masalah yang saya temukan di Pasar Ciawi ini. Yang pertama, yang saya sudah jabarkan, gambar pertama ini ada gambar kebun yang banyak sampahnya, di mana di sini meskipun tadi ada beberapa analisis yang sudah kita analisis bahwa karakter sosial masyarakat di Pasar Ciawi ini masih rendah, meskipun tadi mereka kelas menengah ke atas, kemudian juga di sini tidak adanya prasarana yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat membuang sampahnya ke kebun atau ke jalan seperti yang gambar di bawah ini. Nah, itu juga tidak ada layanan prasarana dari pemerintah setempat gitu. Jadi hanya diambilnya sampah itu pada hari Sabtu sore, dan sedangkan hari-hari selanjutnya masyarakat bingung dan membuang sampahnya malah di jalan atau malah di kebun-kebun yang lahan kosong. Nah, setelah tadi temukan masalah, dan saran saya untuk perbaikannya itu adalah perbaikan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Maka masyarakat harus dapat merubah kebiasaannya dan pola pikirnya yang sebagaimana mungkin muncul dari diri sendiri dan bukan atas paksaan orang lain. Kemudian, pemberian informasi pendidikan untuk mempopulerkan konsep 3R ini biar bisa merubah paradigma masyarakat mengenai pola konsumsi dan produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin mayoritas di Pasar Ciawi adalah pedagang dan tidak semuanya mendapatkan informasi maupun pendidikan yang
yang begitu tinggi, dan maka kita harus memberikan informasi itu dan mempopulerkan konsep 3R ini gitu, agar masyarakat itu bisa mengontrol pola konsumsi dan produksi dari sampah-sampah di lingkungannya. Lalu kemudian diperlukannya juga peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas untuk mendirikan TPS 3R. Seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa temuan masalah ini ketika tadi tidak adanya tukang sampah yang mengangkut sampah, jadi sampah-sampah bergeletak di jalanan, di pinggir jalan, atau di kebun-kebun lahan-lahan yang kosong. Jadi di sini tidak adanya fasilitas pemerintah yang mendirikan TPS 3R. Kemudian adanya akomodasi keuangan mengenai pengelolaan sampah di kalangan para pedagang pasar Ciawi. Jadi diharapkan, karena tadi kita termasuk kelas menengah ke atas, kalau dilihat dari presentasinya, maka diharapkan untuk kalangan pedagang pasar Ciawi itu dapat mengakomodasikan uangnya untuk pengelolaan sampah di sekitar lingkungan pasar Ciawi. Kemudian yang terakhir adalah membuat masyarakat lebih memiliki rasa bertanggung jawab akan keberlangsungan kegiatan serta menjadikan partisipasinya dalam kegiatan sebagai budaya dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi partisipasi dari masyarakat itu sendiri harus dibiasakan untuk dijadikan sebagai budaya dan juga untuk bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, baik, untuk referensinya saya telah menuliskan beberapa referensi, diantaranya dari Wojnarowski tentang bukunya tentang Empowering People at Work tahun 1994, kemudian Hadi Wiyoto tentang penanganan dan pemanfaatan sampah pada tahun 1983, kemudian Kartikiwan Yudi tentang pengelolaan persampahan pada tahun 2007, kemudian tentang M.C. Gintishu tentang the literature and theory behind community capacity building in sharing success and indigenous perspective, itu pada tahun 2003. Lalu ada juga dari Sukanto Surjono pada tahun 1984 dan Teko Bangus Ji itu pada tahun 1993. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, saya diaturkan meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.